Melihat serangan milik Demon Burial, Wong Kai kemudian menghindari serangan itu tanpa kesulitan. Setelah itu, dia mulai menganalisis kerusakan yang terjadi dan dia menyadari bahwa jika ancaman ini tidak dihentikan, mereka akan menembus lapisan mantel bumi, lalu menyebabkan magma meledak. Ledakan ini akan memicu perubahan abnormal di lapisan bawah bumi, memicu gempa bumi yang pada akhirnya dapat mengancam nyawa tuannya. Tiba-tiba, sebuah tangan robotik muncul dari punggung Wong Kai dan mencengkeram hopping shoot milik Demon Burial. Melihat Wong Kai dalam posisi sulit, Demon Burial tertawa terbahak-bahak, mengira ia tidak akan bisa lolos kali ini. Ia pun kemudian meluncurkan hopping shoot lainnya untuk menghabisi Wong Kai, namun, secara mengejutkan, tangan robotik kedua muncul dari tubuh Wong Kai dan menangkap serangan Demon Burial itu. Setelah itu, dalam waktu singkat, Wong Kai mulai menyerap kedua skill hopping shoot itu, dan dalam hitungan detik, seluruh serangan dan energi milik Demon Burial telah terserap sepenuhnya. Demon Burial yang frustrasi pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin semua serangannya bisa diserap, akan tetapi, bukannya gentar, Wong Kai malah berterima kasih kepada Demon Burial atas energi lezat yang telah diberikannya. Sebagai balasan, ia menawarkan Demon Burial kesempatan untuk mundur, karena jika ia memutuskan untuk pergi sekarang, Wong Kai bersedia membiarkannya hidup. Mendengar hal tersebut, amarah Demon Burial memuncak. Dia lalu mengangkat kapak iblisnya dan berkata dengan nada penuh kebencian, bahwa serangan ini sebenarnya disiapkan untuk seseorang yang tak berhati. Namun kini, ia tak punya pilihan lain selain menggunakannya untuk menghancurkan anjing yang menghalangi jalannya. Rasa harap yang terus hancur, siksaan abadi dari penantian, kesedihan, dan kemarahan karena dikhianati. Dendam yang telah ia pendam selama 500 tahun kini terkumpul menjadi satu, siap meledak dalam satu serangan dahsyatnya itu, dan energi gelap mulai berkumpul di sekitar tubuh Demon Burial. Kapak iblisnya mulai menyerap energi gelap itu, kemudian memancarkan aura yang sangat mengerikan. Dengan suara yang bergetar oleh kebencian, Demon Burial memperingatkan Wong Kai bahwa setelah melihat serangan ini, ia akan menyadari bahwa mati terpotong tadi adalah takdir yang jauh lebih beruntung. Setelah mengatakan itu, dengan penuh amarah, Demon Burial kemudian mengeluarkan jurus pamungkasnya yang disebut Resentment Deathline, dan setelah itu, energi gelap yang sangat besar muncul dan melesat menuju ke arah Wong Kai. Sementara itu, Wong Kai tetap duduk tenang, tanpa sedikit pun merasa takut akan serangan tersebut. Dengan tangan robotiknya, dia kemudian mengambil sebuah cermin kecil yang sangat halus, yang merupakan hasil ciptaan dari Leping. Dengan cepat, dia lalu menggunakan cermin itu untuk memantulkan serangan milik Demon Burial. Demon Burial hanya bisa terdiam karena sangat terkejut, dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Serangannya, yang seharusnya menghancurkan Wong Kai, malah menerobos lapisan luar bumi dan menghancurkan salah satu planet di tata surya. Dengan wajah penuh kebingungan, dia bertanya-tanya apakah dendamnya selama 500 tahun benar-benar telah lenyap begitu saja. Namun, sebelum dia sempat merenungi lebih jauh, Demon Burial tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan sebuah drone anjing tanpa awak. Dengan penuh kemarahan, dia bertekad untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya, akan tetapi, sebelum dia sempat menyerang, drone-drone tersebut menangkapnya dengan menggunakan kontrol medan gaya 10G. Di sisi lain, Wong Kai terlihat berbaring santai di bawah sinar matahari, menikmati momen damai seolah tidak ada yang terjadi. Dengan nada tenang, dia lalu berkata, "Setelah wanita galak itu, kamu pasti penyusup terkuat yang pernah aku temui. Untungnya, aku meningkatkan diriku secara berkala, jadi ini adalah akhir bagimu." Setelah berkata demikian, Wong Kai kemudian meningkatkan kekuatan kontrol medan gaya hingga menjadi 50G. Demon Burial, yang dipenuhi amarah, berteriak bahwa dia masih bisa bertahan. Dia berkata bahwa dendam 500 tahunnya tidak akan hancur begitu saja, dan dia tidak akan pernah menyerah. Tapi Wong Kai, dengan tenang dan tanpa ragu,
langsung meningkatkan kekuatan kontrol medan gaya hingga menjadi 100G, membuat Demon Burial merasa sangat kesakitan. Pada akhirnya, kapak iblis milik Demon Burial hancur berkeping-keping, dan dengan teriakan terakhir yang menggema, Demon Burial pun akhirnya berhasil dikalahkan. Wong Kai pun lalu berdiri sambil merenung karena dia merasa bahwa para penyusup belakangan ini memiliki tingkat kekuatan yang cukup tinggi. Dengan pikiran itu, dia memutuskan untuk kembali menyelami tumpukan sampah dan mencari bahan-bahan yang telah dibuang oleh tuannya, untuk meningkatkan kemampuannya lebih jauh. Namun saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba sesuatu menjulur dari dalam tanah, membuat Wong Kai benar-benar terkejut dan bertanya-tanya, apakah mereka belum mati. Namun, itu bukanlah Demon Burial, melainkan ketua Guild Sword Sein, Cici Sugus Sang Sword Sein. Ia menggunakan liontin keberuntungan, sebuah senjata super bernama Lucky Star, yang berkelana melintasi alam semesta dan melewati benua pahlawan setiap 10 tahun sekali. Setiap kali melintas, Lucky Star menjatuhkan sejumlah kecil pecahan bintang keberuntungan. Cici telah mengumpulkan pecahan-pecahan itu selama bertahun-tahun petualangannya, dan ia kemudian meminta Dwarf King untuk menempa pecahan-pecahan tersebut menjadi perhiasan. Konon, memakai perhiasan ini dapat meningkatkan keberuntungan pemakainya secara signifikan. Sementara itu, di rumah Leping, terlihat Elizabeth sedang bersantai dan menikmati cemilan sambil menonton televisi. Namun, iklan-iklan yang muncul di layar sangat mengganggunya dan ia mulai berpikir untuk meminta Leping membelikannya member premium agar bisa menikmati tontonan tanpa iklan. Setelah itu, saat Elizabeth menyadari cemilannya sudah habis, ia merasa ini belum akhir karena bagian terbaiknya masih tersisa, serpihan terakhir keripik yang bercampur banyak bumbu. Bagi Elizabeth, inilah puncak kenikmatan saat makan keripik. Ia mengakui bahwa kebiasaan ini adalah favoritnya, dan ia bertanya-tanya berapa banyak orang yang melakukan hal yang sama seperti dirinya. Setelah berpikir demikian, Elizabeth pun kemudian bergumam, bahwasanya sekarang sudah hampir waktunya untuk memeriksa latihan pedang Leping. Elizabeth menduga bahwa Leping pasti sedang kesulitan dengan latihan pedangnya saat ini. Namun, ia tahu bahwa latihan itu penting agar Leping siap menghadapi tantangan besar yang akan Leping hadapi di masa mendatang. Dalam bayangannya, Leping akan menjalani pelatihan yang berat dan penuh tekanan sebelum benar-benar memahami seni ilmu pedang. Elizabeth membayangkan saat Leping hampir menyerah karena tidak tahu harus berbuat apa, dan setelah itu, ia akan muncul untuk memberikan bimbingan. Dengan semangat, Elizabeth kemudian membuka pintu dan bertanya kepada Leping, apakah ia tidak sedang bermalas-malasan. Namun, Elizabeth terkejut melihat Leping duduk bersila, bertanya-tanya kenapa dia duduk seperti itu padahal seharusnya sedang berlatih ilmu pedang. Akan tetapi, Leping mengabaikan Elizabeth karena dia sedang sibuk dengan latihan tai chi-nya. Elizabeth kemudian kembali bertanya, apa yang sedang dilakukan Leping, tetapi dia tetap diam. Elizabeth yang tidak mendapat jawaban apapun dari Leping lalu mulai berpikir, apakah Leping mengalami kegagalan sehingga merasa malu dan ingin melarikan diri dari masalahnya. Elizabeth lalu berkata, jika itu tidak apa-apa karena dirinya sudah berubah pikiran, karena selama Leping mau menundukkan kepala dan memintanya dengan sopan, dia masih bersedia mengajarkan beberapa jurus padanya. Dia bahkan menjamin bahwa setelah Leping mempelajarinya, Leping akan mampu beraksi tanpa tanding di dunia luar, dengan kata lain menguasai dunia. Namun, meski sudah berkata seperti itu, Leping tetap mengabaikannya. Setelah selesai bermeditasi, Leping akhirnya bertanya kepada Elizabeth dengan berkata, "Elizabeth, apakah kau tadi sedang berbicara?" Sambil tersenyum, ia lalu meminta maaf kepada Elizabeth dan menjelaskan bahwa dirinya baru saja keluar dari kondisi meditasi Tai Chi. Elizabeth, yang sudah frustrasi dan sedikit kesal, dirinya kemudian berkata, "Jadi begitu, sepertinya kamu merasa sudah hebat dengan latihanmu. Tapi jangan salah, yang kamu pelajari itu ilmu pedang,
dan meditasi ini sama sekali tidak ada hubungannya. Mendengar itu, Leping lalu tersenyum dan mengarahkan tongkatnya ke Elizabeth sambil berkata, "Apa maksudmu tidak ada hubungannya? Ini adalah latihan penguatan tubuh, dan yang paling penting, ini melatih ketenangan pikiran dan menyehatkan tubuh. Sementara kamu sibuk makan keripik dan nonton televisi, aku sudah menguasai seluruh rangkaian 13 jurus ilmu pedang dan bahkan sangat mahir. Kau mau aku mendemonstrasikan untukmu, setelah itu, kamu bisa memberiku arahan." Elizabeth pun setuju dengan permintaan Leping, sambil dirinya berpikir, "Kalau kamu ingin mempermalukan diri sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. Dengan waktu sesingkat ini, kamu benar-benar berpikir sudah menguasai ilmu pedang hanya dengan mempraktikkan beberapa tebasan horizontal dan vertikal." Di sisi lain, Leping mulai menjelaskan bahwa aspek terpenting dari latihan Tai Chi adalah menjaga ketenangan pikiran, menutup mata, dan mengambil postur yang benar. Setelah mengatakan itu, Leping kemudian menunjukkan gerakan pertama kepada Elizabeth, Dragonfly Touching the Water. Elizabeth terkejut melihat Leping memancarkan kekuatan luar biasa, hanya dengan satu gerakan. Namun, ia segera teringat bahwa Leping adalah pahlawan legendaris. Bagaimanapun, setelah hidup bersamanya begitu lama, ia tahu kehebatannya. Elizabeth juga berpikir, bahwa dalam keadaan yang begitu damai, dirinya mulai bertanya-tanya kemana perginya kekuatan destruktif dari pedang tersebut. Setelah itu, Leping menunjukkan gerakan kedua, Swallow Catches the Insect, diikuti oleh gerakan ketiga, yaitu Dust Floats in the Wind. Gerakan keempat, Wind Blows Up the. Gerakan kelima, Dust Sweeping in Ye. Setelah gerakan tersebut, tiba-tiba langit mulai berubah. Awan gelap berkumpul, dan Elizabeth melihat kekuatan Leping bertransformasi. Air mulai melayang di sekitar Leping saat ia mengubah kuda-kudanya dan melakukan gerakan keenam, yang bernama Sudden Thunderstorm. Kilat menyambar di sekitar Leping, menciptakan pemandangan yang menggetarkan hati. Melihat hal itu, Elizabeth tercengang, bertanya-tanya bagaimana Leping bisa mencapai tingkat kekuatan seperti itu dalam waktu singkat. "Ini harus dilampaui," katanya dalam hati, sembari berniat memberikan arahan untuk memperbaikinya. Akan tetapi, Leping tidak mendengarkan hal tersebut dan langsung melanjutkan dengan gerakan ketujuhnya, Blow Dragon Out of the Water. Seketika, seekor naga air raksasa muncul di depan Elizabeth. Melihat hal ini, Elizabeth memanggil pedang iblis penghancurnya, dan dalam sekejap, seekor naga iblis berwarna merah menyala turun ke bumi. Keduanya pun mulai bertarung dengan sengit, tapi sayangnya bagi Elizabeth, naga air milik Leping berhasil mengalahkan naga iblisnya. Dalam sekejap, semuanya kembali seperti semula. Langit cerah kembali, dan bulan indah muncul menerangi malam di sana. Elizabeth merasa sangat marah setelah menyaksikan kekalahan itu. Ia berpikir bahwa tidak masuk akal jika kekuatan pedangnya menjadi begitu lemah di hadapan Leping. Sementara itu, Leping yang masih dalam posisi kuda-kudanya kemudian menjelaskan dengan berkata, "Ketika berdiri dengan tenang, pikiranmu tidak akan kekurangan. Ketika kau berdiri diam, pikiranmu damai. Kamu harus tetap tenang dalam setiap gerakan, tenang menghadapi segala peristiwa. Hanya dengan begitu, kamu bisa memahami kebenaran Tai Chi." Kemudian, Leping menyentuhkan tongkatnya ke air, di mana bayangan bulan berkilauan. Tiba-tiba, bulan seolah muncul dari dalam air, dan gerakan ini adalah jurus ke-8 Leping yang bernama Moon in the Water. Melihat itu, Elizabeth lalu bertanya-tanya, apakah Leping sedang berpura-pura lemah untuk menjebaknya lagi. Namun, dia yakin bahwa dalam hal ilmu pedang, Leping telah memilih medan yang salah untuk menantangnya. Akan tetapi, saat Elizabeth sedang mengatakan itu, tiba-tiba bulan mulai membesar. Elizabeth, menyadari keseriusan situasi tersebut, dirinya langsung memutuskan untuk tidak lagi menunjukkan belas kasihan kepada Leping. Akan tetapi sebelum dia bertindak, tiba-tiba segalanya mulai melayang di udara. Elizabeth curiga,
bahwa Leping sedang mencoba menggunakan gravitasi untuk mengendalikan dirinya, tetapi dia bersumpah tidak akan membiarkannya. Namun, sebelum dia bisa menyerang, dia menyadari bahwa Leping telah mengubah pemandangan sekali lagi dan kini mereka berdiri di permukaan bulan. Saat jurus pedang Tai Chi berkembang, keadaan pikiran menjadi tenang dan luas. Kamu mulai memahami misteri alam, ucap Leping sembari melanjutkan gerakan Tai Chi-nya. Leping lalu memperlihatkan jurus kesembilannya, Meteor Catching the Moon. Setelah itu, ribuan meteor mulai mendekat ke arah bulan di mana Elizabeth dan Leping berada. Elizabeth kembali terkejut melihat setiap meteorit yang muncul, karena itu sebanding dengan kekuatan sihir destruktifnya, terlebih lagi jumlahnya yang begitu banyak. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Elizabeth berubah ke bentuk iblisnya, dan mengakui bahwa dirinya telah meremehkan Leping, akan tetapi, dia bersikeras bahwa jika Leping berpikir bisa mengalahkannya dalam ilmu pedang, maka itu adalah kesalahan besar. Elizabeth kemudian memotong semua meteorit menjadi serpihan-serpihan kecil dengan kekuatannya, lalu berlari menuju Leping dengan tekad penuh untuk mengalahkannya hari ini. Ilmu pedangku adalah yang terkuat dalam sejarah dan tak terkalahkan, ucap Elizabeth sembari mendekati Leping. Dengan jurus andalannya, All Things Full Flesh, bersama dengan Leping, Elizabeth berhasil membelah bulan menjadi dua bagian. Namun, setelah emosinya mereda, Elizabeth mulai khawatir dan bertanya-tanya, apakah dia telah berlebihan, apakah dia tidak sengaja membunuh Leping, akan tetapi, apa yang Elizabeth lihat membuatnya terpana, karena Leping telah menyatu dengan alam semesta. Keluasan dari kehampaan, ketenangan, dan ketulusan adalah inti dari keadaan pikiran yang luas. Ini adalah perwujudan Tai Chi, tubuh yang selaras dengan alam. Dengan tenang, Leping lalu menunjukkan jurus ke-10-nya yang bernama Holding of the Moon. Elizabeth menjadi sangat marah setelah melihat langkah ke-10 Leping. Dalam hati Elizabeth berpikir, jika dirinya benar-benar bodoh karena teralihkan hanya karena khawatir akan keselamatan Leping. Dengan tekad untuk tidak menunjukkan belas kasihan, Elizabeth mengambil kesempatan dan mengeluarkan jurus terkuatnya yang bernama Complete Magic Fork, yang juga mengubah dirinya menjadi makhluk kosmik. Sambil menatap Leping, Elizabeth lalu berkata, "Jangan berpikir dirimu hebat hanya pada level ini, karena apapun yang bisa kau lakukan, aku juga bisa." Namun, Leping merespons dengan cara yang tak terduga. Leping melemparkan bulan ke udara dan menunjukkan tahap akhir Tai Chi kepada Elizabeth. Dengan fokus pada pengendalian pikiran dan meditasi Swordsless Move, Leping kemudian mengeluarkan langkah ke-11-nya, yang bernama Sword of Enlightenment, sambil menjelaskan dengan berkata, "Dao menciptakan satu, satu menciptakan dua, dua menciptakan tiga." Menyaksikan hal itu, Elizabeth tertawa terbahak-bahak, dan mengejek Leping dengan berkata, "Tanpa pedang, omong kosong macam apa ini? Teknik klon kan? Baiklah, aku akan meladenimu." Dengan itu, Elizabeth menggunakan sihirnya, Apocalyptic Magic Demon Queen, untuk menciptakan 9 klon dirinya. Dalam sekejap, banyak Elizabeth muncul di depan Leping, dan semuanya sama kuatnya dengan yang asli. Sementara itu, Leping bersiap dengan jurus berikutnya dan berkata, "Tiga kehidupan menciptakan semua, dan semua hal bersatu menjadi satu." Elizabeth pun bertanya-tanya, apakah Leping ingin mundur, karena itu sudah terlambat. Elizabeth kemudian menjelaskan, bahwa pedangnya lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan mempertanyakan bagaimana Leping akan menghindarinya. Dengan dirinya dan 9 klonnya, Elizabeth dengan cepat langsung menyerang Leping. Namun, yang mengejutkan Elizabeth, Leping menghindari serangan itu dengan mudahnya. Akan tetapi, setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata Leping tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, ruang di sekitarnya meluas dengan cepat, menciptakan jarak yang lebih lebar. Leping lalu berkata kepada Elizabeth, bahwa saat dia bermeditasi dan menyatu dengan alam, pikirannya akan terbuka secara alami. Setelah itu, saat Leping sedang berbicara,
tiba-tiba sebuah galaksi muncul dari dalam tubuhnya, dan mengubahnya menjadi bagian dari galaksi tersebut. Dengan frustrasi dan marah, Elizabeth kemudian berteriak, "Bajingan, kau pikir hanya karena kau melampaui kecepatanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Elizabeth pun kemudian mempersiapkan serangan terkuatnya, menyatakan bahwa selama targetnya ada, jurus tersebut dapat menyerang dengan kecepatan super. "Buka matamu dan lihat serangan terkuat dari pedang iblis penghancurku," ucap Elizabeth sembari meluncurkan panah penghancurnya ke arah Leping. Di sisi lain, Leping telah menyelesaikan jurus ke-12-nya, True Life Give Ritual. Setelah Leping menyelesaikan jurus ke-12-nya, tiba-tiba galaksi yang muncul tersebut menjadi sangat besar, dan ketika panah kehancuran yang merupakan jurus terkuat Elizabeth mendekat dengan kekuatan luar biasa, galaksi yang terus berkembang itu menghancurkannya seperti butiran debu halus. Elizabeth sangat terkejut, melihat serangan paling mematikan yang ia banggakan selama ini hancur tanpa jejak dan lenyap begitu saja. Setelah itu, segala sesuatu kembali seperti semula, akan tetapi, Elizabeth masih terguncang dan dirinya menyadari bahwa ilmu pedang yang telah ia pelajari dengan penuh kerja keras ternyata gagal begitu saja saat melawan Leping. Di sisi lain, Leping kemudian berkata, pikiran mengembara melalui ruang dan waktu sebelum akhirnya kembali ke awal, di mana ia menemukan kedamaian. Mendengar itu, Elizabeth semakin marah. Dengan nada tidak percaya, Elizabeth berteriak, "Bagaimana mungkin kau berkata seperti itu? Berani-beraninya kau menguliahi aku soal ilmu pedang, apa kau ingin merendahkanku?" Namun, Elizabeth segera menenangkan dirinya, dan dengan suara lebih tenang Elizabeth berkata, "Baiklah, seperti yang kau katakan, setelah melihat luasnya alam semesta, aku merasa tenang. Bagaimana kalau aku melupakan masa lalu, melepaskan keangkuhanku, meninggalkan ilmu pedang yang telah kupelajari, dan menerima bimbinganmu?" Mendengar hal tersebut, Leping kemudian mengangguk dan menjawab, "Tinggalkan sihirmu, bahkan hidupmu sekalipun. Abaikan segala biaya dan konsekuensi, lalu tuangkan segalanya ke dalam tekad pedang yang melampaui ruang dan waktu." Leping juga menjelaskan bahwa gerakannya, yang disebut Swordsless Move, bukan sekadar teknik tanpa pedang, tetapi suatu pemahaman mendalam tentang hakikat eksistensi. Elizabeth pun mulai menyadari bahwa di dalam ruang dan waktu, seberapa kuat pun serangannya, semuanya tak ada artinya dibandingkan kekuatan aturan yang dimiliki Leping. Untuk mengalahkannya, Elizabeth tahu bahwa ia harus melampaui batas ruang dan waktu itu sendiri. Dengan penuh rasa hormat, Elizabeth lalu berterima kasih kepada Leping atas pelajarannya. Meskipun dia tahu bahwa menggunakan jurus ini mungkin akan mengorbankan segalanya, bahkan menghilangkan kehormatannya sekalipun. Bagi dirinya, hidup tidak lagi memiliki arti setelah mengalahkan Leping. "Ini adalah akhir yang layak," ucap Elizabeth dalam hati. Namun, sebelum Elizabeth melakukan serangan terakhir, dia memastikan Leping tidak akan pernah melupakan namanya. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, Elizabeth kemudian berkata, "Ingatlah, orang yang akhirnya mengalahkanmu adalah Elizabeth, sang Demon Queen." Setelah menyatakan itu, Elizabeth melesat ke arah Leping untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, Leping sudah bersiap dengan jurus terakhirnya. Dengan tenang, Leping menggunakan jurus ke-13-nya yang bernama One is All atau satu adalah segalanya. Setelah itu, hanya dengan dua jarinya saja, Leping berhasil menghentikan serangan milik Elizabeth. Elizabeth sangat terpaku, hingga matanya melebar tak percaya. "Bagaimana mungkin," gumamnya, tak mampu memahami bagaimana Leping bisa menghentikan serangannya yang dahsyat dengan begitu mudah. Sementara Elizabeth masih terperangkap dalam keterkejutan, Leping menariknya mendekat dengan gerakan yang lembut, namun penuh kekuatan. Elizabeth, yang wajahnya memerah dan bingung dengan maksud Leping, mendapati dirinya tiba-tiba berada dalam pelukannya. Setelah itu, semuanya pun kembali menjadi normal,
dan Elizabeth yang masih dalam pelukan Leping berhasil mencapai terobosan besar, menjadi seorang Demon Lord bintang 7. Dengan senyum kecil, Leping kemudian bertanya kepada Elizabeth, apa pendapatnya tentang ilmu pedangnya, dan apakah menurut Elizabeth dirinya cukup mampu. Namun, Elizabeth yang kebingungan hanya bisa terdiam, tidak mengerti maksud pertanyaan itu. Leping pun menjelaskan, bahwa dirinya berbicara tentang penguasaan atas ilmu pedangnya. Meskipun gerakannya sederhana, setiap kali ia melakukannya, ia merasa semakin mahir. Lantas Leping kembali bertanya kepada Elizabeth, bagaimana menurutnya. Namun, Elizabeth tetap tak tahu harus menjawab apa, karena dia hanya terus menatap Leping dengan sangat serius. Melihat itu, Leping kemudian bertanya lagi, apakah ada yang salah dengan dirinya, dan kenapa Elizabeth menatapnya seperti itu. Dalam hati, Leping merasa sedikit canggung, tetapi dengan cepat ia menenangkan dirinya sendiri. Jangan terlalu dipikirkan, gumamnya dalam hati. Aku tak boleh membuatnya tersinggung, karena aku masih membutuhkan perlindungannya. Menyadari suasana yang semakin canggung, Elizabeth akhirnya berkata, apakah Leping bisa melepaskan dirinya? Mendengar itu, Leping segera melonggarkan pelukannya. Keduanya merasa sangat malu, dan suasana di antara mereka menjadi aneh tanpa alasan yang jelas. Berusaha menghilangkan rasa canggung, Leping pun kemudian berkata, hasilnya benar-benar luar biasa. Ini jelas berkat kerja kerasmu, bahkan saat mataku tertutup, aku bisa merasakan bimbinganmu, walaupun samar. Meskipun hanya ada 13 gerakan, pemahamanku tentang alam kali ini terasa jauh lebih mendalam, seperti melampaui ruang dan waktu. Ini pasti karena bantuanmu, Elizabeth. Sementara itu, Elizabeth berpikir dalam hati. Orang ini, Leping, dia tahu aku sedang menghadapi kebuntuan dalam kultivasiku akhir-akhir ini. Jadi, dia menggunakan konsep ilmu pedang untuk membantuku menembus batas. Pertama, dia membuatku memperluas indera, lalu mendorongku ke situasi yang sangat mendesak. Setelah itu, dia mengalahkan pedangku, pedang yang telah kukorbankan segalanya untuknya. Dan akhirnya, dia mengembalikan semuanya ke awal, memungkinkan aku untuk mencapai 3 kali terobosan tanpa membayar harga apapun. Apakah ini yang disebut Tai Chi, seni yang tak terlukiskan dan penuh misteri? Aku benar-benar terlalu naif. Saat aku mencapai tingkat Demon God, kupikir aku bisa mengejarmu, tapi, kau menangani semuanya dengan begitu mudah. Kau tidak mencari hiburan dengan bertarung, ataupun melakukan eksperimen yang bisa menghancurkan dunia, sebaliknya, kau hanya terus membantuku menjadi lebih kuat, apa tujuanmu sebenarnya? Namun, saat Elizabeth sedang memikirkan itu semua, tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di benaknya, bahwa satu-satunya kemungkinan yang pernah ia pertimbangkan sebelumnya, jika Leping ingin memiliki seorang anak yang luar biasa kuat bersamanya, seorang putra yang mampu melampaui batas dunia. Akan tetapi, Elizabeth mengira jika Leping merasa khawatir bahwa Elizabeth saat ini terlalu lemah untuk menanggung anaknya. Elizabeth lalu menatap Leping dengan tatapan penuh tekad, dan tiba-tiba, Elizabeth menyuruh Leping untuk jangan pernah meremehkan orang lain. Leping yang mendengar itu pun tampak kebingungan dan langsung bertanya, apa yang Elizabeth maksud? Mendengar itu, Elizabeth kembali berpikir, jika setiap kali ia bertarung dengannya, Leping selalu tampak sengaja menahan kekuatannya. Dalam imajinasinya, ia merasa bahwa Leping menginginkannya, tetapi terlalu takut menyakitinya. Di mata Leping, ia masih dianggap lemah dan membutuhkan lebih banyak pelatihan. Namun, Elizabeth mengesampingkan pikiran itu. Ia kemudian mendekati Leping dan menatapnya dengan serius lalu berkata, lupakan semua itu, aku bisa berjanji padamu, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, tapi kau harus memberitahuku apa yang sebenarnya kau inginkan. Leping yang mendengar itu semakin kebingungan. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau katakan? Tanyanya sambil mencoba memahami. Di sisi lain,
Elizabeth ingin bertanya apakah Leping benar-benar menyukainya, tetapi sebelum ia bisa mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Sesuatu jatuh ke tanah, hingga mengejutkan mereka berdua. Ternyata itu adalah Wong Kai, yang membawa sang Sword Saint yang terluka parah. Melihat itu, Leping lalu segera mendekati Wong Kai. "Apakah kau kembali setelah membawa orang terluka lagi?" tanyanya sambil memeriksa kondisi Cici yang terluka parah. "Dia terluka sangat parah, dia harus segera dirawat." "Kerja bagus Wong Kai," ucap Leping. Mendengar pujian tuannya, Wong Kai langsung mengibaskan ekornya karena kegirangan. Namun, suasana berubah ketika ia merasakan aura kemarahan yang sangat kuat mendekatinya. Dengan rasa takut, ia menoleh dan melihat Elizabeth yang sedang menatap tajam ke arahnya. "Apa kau tidak mengingat perkataanku?" ucap Elizabeth dengan nada dinginnya, yang membuat Wong Kai gemetar ketakutan. Sementara itu, di tempat yang jauh, Holy Sword Alpha, pedang suci yang dulunya merupakan senjata terkuat, sedang terbang dengan panik setelah berhasil kabur dari rumah Leping. Setelah melintasi 30 km, ia merenungi situasi yang semakin kacau. "Aku terbang sejauh 30 km, aku baru saja bangun dan situasinya sudah di luar pemahamanku. Sang hero telah melawan skrip yang ada, dia mulai hidup bersama Demon Queen dan dia bahkan punya hubungan yang tidak pantas dengannya. Terserahlah, tapi bagaimana mungkin semua yang diciptakan oleh si Leping itu, punya tekanan yang mampu menghancurkanku, sedangkan aku adalah raja dari semua senjata. Di rumahnya, aku seperti besi tua, aku begitu ketakutan sampai kembali ke bentuk asliku, padahal, tujuanku adalah untuk membantu sang pahlawan mengalahkan Ratu Iblis, tetapi semua telah berubah. Lalu, apa makna dari keberadaanku? Apa aku cuma layak digunakan untuk memotong kayu? Siapa yang menciptakanku? Ini tidak adil. Kenapa aku tidak ditempa oleh si Leping saja? Jika sang pahlawan tidak mengalahkan Demon Queen, apa yang harus kulakukan? Tidak, sekarang karena aku sudah berada di sini, aku harus menemukan kembali makna dari keberadaanku dan mendapatkan kembali kepercayaan diriku." Setelah mengatakan itu, untuk mencari makna keberadaannya dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, Alpha memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun, saat ia berbalik hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara dari belakang yang meminta pertolongan, yang membuat ia langsung waspada dan bertanya, "Siapa itu?" Ternyata itu adalah Demon Burial, yang meminta pertolongan setelah dikalahkan oleh Wong Kai. Alpha, yang belum menyadari bahwa Demon Burial adalah iblis, bertanya-tanya dalam hati, apa yang dilakukan roh senjata di tempat tersebut. Alpha kemudian bertanya kepada Demon Burial apa yang terjadi pada tubuh aslinya, menjelaskan bahwa tanpa tubuh itu, Demon Burial akan segera menghilang. Demon Burial pun menjawab, bahwa tubuhnya telah dihancurkan oleh seseorang yang jahat, dan memohon kepada Alpha untuk membantunya menemukan tubuh baru. "Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu," katanya dengan nada putus asa. Mendengar itu, Alpha merasa sedikit malu, berpikir, roh senjata secantik ini membutuhkan bantuannya. Sementara itu, Demon Burial mendesaknya untuk segera bertindak, karena ia tidak akan bertahan lama. Bingung, Alpha lalu bertanya apa yang harus ia lakukan, karena ia tahu tidak mungkin menemukan tubuh baru dengan cepat. Demon Burial pun menjelaskan, bahwa ada cara lain dan langsung meminta izin untuk sementara memasuki tubuh Alpha. Mendengar permintaan itu, Alpha terkejut dan bertanya, apakah Demon Burial benar-benar ingin memasuki tubuhnya. Namun, Alpha segera menyadari, jika kekuatannya bisa menopangnya sedikit lebih lama. Melihat reaksi Holy Sword Alpha, Demon Burial merasa rencananya akan berhasil. Namun, Alpha mulai tertawa, membuat Demon Burial terkejut dan berpikir, apakah Alpha sudah menyadari rencananya. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan?" ucap Alpha sembari melihat ke arah Demon Burial. Demon Burial, yang merasa marah namun lemah berpikir, "Walaupun aku lemah saat ini,
aku harus mencobanya, karena masih ada peluang untuk menang melawan pria kecil ini. Namun, Alpa tiba-tiba dengan percaya diri berkata, "Kau lihat, aku adalah seseorang yang luar biasa, jadi, kau ingin memanfaatkanku bukan? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku adalah Holy Sword Alpa yang legendaris." Dalam pikirannya Alpa tahu, bahwa setelah meninggalkan Leping dan Elizabeth sebelumnya, ia akan segera dibutuhkan lagi. Dunia ini luas, tapi ia tetaplah raja dari semua senjata. Kemudian, Alpa pun lanjut berkata, "Itu mungkin saja terjadi, aku bisa membiarkanmu melakukannya, tetapi hanya jika itu kau, karena jika itu orang lain, aku akan menolaknya." Mendengar hal itu, Demon Burial berpikir dalam hati, bahwa sepertinya Alpa adalah orang yang bodoh. "Tidak apa-apa, untuk saat ini aku terima dulu, aku akan menyingkirkannya nanti jika ada pengganti yang lebih baik," gumamnya dalam hati. Lalu, Demon Burial memainkan peran sebagai gadis yang lemah dengan Alpa, dan memintanya untuk mendekat. Alpa kemudian mendekatinya dan bertanya, apa yang dia inginkan. Akan tetapi, Demon Burial tiba-tiba menarik Alpa dan memintanya untuk menatap matanya. Alpa kemudian berkata, jika dia telah melihatnya dan bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Namun, Demon Burial mengoreksinya, bahwa yang dirinya bilang matanya, bukan melonnya. Alpa pun seketika meminta maaf dan mulai menatap matanya. Setelah itu, Demon Burial mulai menggunakan mata kebenciannya, dan meminta Alpa untuk menceritakan segala sesuatu yang membuatnya merasa kecewa, menawarkan untuk membantunya menyelesaikannya. Setelah dihipnotis oleh Demon Burial, Alpa kemudian mengakui dengan nada penuh emosi berkata, "Dendamku, semua ini salah mereka, mereka yang membuatku kehilangan arti keberadaanku. Serahkan tubuhmu padaku, dan aku akan menyelesaikan semua masalahmu," ucap Demon Burial yang memanfaatkan kondisi Alpa yang sedang terhipnotis. Sementara itu, tanpa berpikir panjang, Alpa kemudian menyetujui permintaan itu dan menyerahkan kendali tubuhnya pada Demon Burial. Saat mengambil alih tubuh Alpa, Demon Burial tertawa terbahak-bahak dan berkata, bahwa akhirnya ia punya kesempatan untuk membalas dendamnya lagi. Namun, ia segera mengeluh, karena tubuh Alpa terlalu lemah. Demon Burial juga merasa heran, karena bukankah si bodoh Alpa itu mengaku sebagai Holy Sword. Terserahlah, tapi anehnya, dendam yang ada di tubuh ini malah menyatu dengan dendamku sendiri, yang membuatku semakin kuat. Aku belajar dari pengalaman sebelumnya. Kali ini, aku tidak akan bertarung secara langsung. Aku akan menghindari anjing yang menghalangi jalanku dan mencari cara untuk memberikan pukulan fatal pada orang berhati dingin itu, gumam Demon Burial senang. Sementara itu, di rumah Leping, Sword Sein mulai sadar dari pingsannya. Elizabeth, yang menyadari kebangkitannya, segera bertanya kepada Cici, apakah dirinya baik-baik saja. Melihat Elizabeth, Cici kemudian bertanya siapa Elizabeth, dan apakah Elizabeth yang menyelamatkannya. Kemudian, sambil memperhatikan sekelilingnya yang asing, Cici lalu melanjutkan pertanyaannya, di mana dirinya sekarang. Mendengar hal tersebut, Elizabeth kemudian menjawab dengan nada tegas, bahwa melihat situasi seperti ini, bukan waktunya untuknya bertanya-tanya. Ia kemudian mendekati Cici, lalu, dengan gerakan yang membingungkan, Elizabeth menempelkan melonnya ke melon Cici sambil berkata, jika dirinya lah yang pertama di tempat tersebut. Akan tetapi, Cici kemudian meminta maaf karena dirinya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Elizabeth. Elizabeth pun kemudian dengan tatapan tajamnya lanjut berkata, jadi, jika pria itu mengatakan ingin melakukan sesuatu denganmu, tolak dia. Ingat, semuanya di sini milikku, termasuk dia. Cici, yang masih kebingungan, tidak mengerti maksud Elizabeth. Namun, merasa aura yang sangat kuat dari Elizabeth, Cici pun kemudian berpikir. Aura yang luar biasa, apakah ada orang seperti ini di benua ini, atau ini karena aku sedang terluka? Rasa penasaran menguasai dirinya,
terutama tentang pria yang disebut-sebut oleh Elizabeth, namun ia memilih untuk mengangguk setuju sementara pikirannya penuh dengan pertanyaan. Setelah itu, tiba-tiba Le Ping masuk ke kamar dan mengatakan bahwa Mi sudah siap, sambil bertanya kepada Elizabeth apakah Cici sudah bangun. Namun, dia sangat terkejut melihat Elizabeth dan Cici dalam posisi yang aneh. Melihat itu, Le Ping lalu buru-buru kembali keluar dan menutup pintu, berpikir agar dirinya tidak mengganggu mereka. Beberapa saat kemudian, di ruang tamu, Le Ping berkata, "Kalau begitu, sebaiknya kamu istirahat saja di kamar mengingat lukamu yang serius." Cici pun lalu berterima kasih kepada Le Ping atas bantuannya. Tapi, karena penasaran, Le Ping kemudian bertanya bagaimana Cici bisa terluka seperti itu, dan apakah dia diserang oleh monster kuat di sekitar sini. Cici pun lalu menjelaskan, bahwa dia sedang melacak seorang pengkhianat yang terkait dengan Dark Guild, tetapi dia meremehkan musuhnya dan terluka parah. Untungnya, dia bertemu mereka. Namun, demi menjaga nama baik guildnya, dia tidak mengungkapkan identitas aslinya sebagai Presiden Guild Sword Saint. Mendengar hal itu, Elizabeth bertanya kepada Cici, apakah dia yakin itu ulah dari Dark Guild, karena mereka tampaknya sudah lama menghilang. Namun, dalam hati Elizabeth berpikir, kenapa banyak sekali orang dari Dark Guild berkeliaran, apa yang sudah dilakukan Emilia? Elizabeth lalu berseru, jika dirinya bertemu dengan Emilia lagi, ia pasti akan memarahinya. Di sisi lain, Cici lanjut menjelaskan, bahwa dia sudah melacak pengkhianat itu selama 3 bulan dan kehilangan jejak, sehingga dia tidak tahu banyak tentang kejadian terbaru. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Cici, dan dia juga bertanya tentang Le Ping dan Elizabeth. Mendengar hal itu, Le Ping lalu tersenyum dan berkata, "Aku lupa memperkenalkan diri, namaku Le Ping. Akhir-akhir ini aku berusaha menjadi pahlawan untuk menghancurkan Dark Guild, sedangkan yang ada di sampingku ini adalah Xiao Bai, teman sekamarku." Cici tampak sangat terkejut mendengar itu, dan bertanya-tanya maksud dari teman sekamar yang diucapkan oleh Le Ping. Di sisi lain, Elizabeth yang mulai kesal bertanya dengan nada tajam, "Kenapa? Apa ada yang ingin kau katakan?" Melihat situasi itu, Le Ping kemudian mencoba menenangkan Elizabeth dan menjelaskan kepada Cici dengan berkata, "Xiao Bai memang sangat belak-belakan, tapi dia berhati baik. Saat kau terluka dan tak sadarkan diri, dia yang membantu mengganti pakaianmu dan menggunakan sihir untuk mengobati lukamu." Cici sangat terkejut mendengar bahwa Xiao Bai atau Elizabeth menggunakan sihir untuk menyembuhkan lukanya. Dalam hati, dia berpikir, bahkan aku, sebagai leluhur iblis bintang 5 puncak, tidak bisa menyembuhkan lukaku sendiri. Kecuali ini sihir penyembuhan di tingkat pemimpin klan elf, ini seharusnya tidak memungkinkan. Cici, setelah melihat telinga Elizabeth dirinya mulai bertanya-tanya, apakah dia berasal dari ras elf. Dia tidak hanya bisa menekan aku yang seorang leluhur bintang 5 dengan auranya, tapi dia juga bisa menggunakan sihir penyembuhan. Identitas wanita ini pasti sungguh luar biasa, ucap Cici dalam hati. Sementara itu, Le Ping sambil menggaruk kepalanya berkata, bahwa sihir memang serba bisa, yang membuatnya sangat iri dengan itu. Setelah itu, Cici sangat terkejut melihat sekelilingnya dan berkata, "Tuan Le Ping, tempat tinggalmu ini sungguh unik. Aku telah bepergian ke berbagai tempat di benua ini, tetapi aku belum pernah melihat gaya seperti ini atau benda-benda aneh seperti ini." Kemudian Cici lanjut bertanya kepada Le Ping dan Elizabeth, apakah mereka berdua selalu tinggal di rumah itu. Le Ping, setelah mendengar pertanyaan itu dirinya menjawab dengan santai, jika mereka sudah tinggal di sana untuk beberapa waktu. Namun, Elizabeth, yang terlihat tidak senang bertanya, kenapa Cici punya banyak sekali pertanyaan. Akan tetapi, Cici tidak menjawab pertanyaan tersebut dan malah berpikir, jika Le Ping dan Elizabeth memiliki aura yang berbeda. Cici melihat jika Le Ping sangat baik hati, sementara Elizabeth terlihat sangat jahat.
Dia pun kemudian teringat pada Dwarf King, menteri sains dari kerajaan Aristotle, para tetua Guild Elf, dan bahkan Malfoy dari Dark Guild, yang semuanya dikenal sebagai orang terkuat di benua ini. Mereka sering berkomunikasi dengan Guild Swordsman, namun, dua orang di hadapannya ini benar-benar sulit dipahami. Sementara itu, Elizabeth yang melihat Cici hanya diam, dirinya dengan nada marah kemudian berkata, "Jika kamu tidak ada urusan di sini, pergi saja dan jangan mengotori rumahku." Mendengar hal tersebut, Cici menjadi bingung dan bertanya-tanya apa maksudnya. Di sisi lain, Leping berusaha menenangkan Elizabeth dengan berkata, "Siobai, dia terluka saat mencoba mengalahkan Dark Guild. Dia adalah tamu yang datang ke rumah kita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, aku bisa membersihkan ini nanti." Namun, Elizabeth tetap tidak senang dengan keputusan Leping dan menjawab dengan dingin, "Jika itu terserah Leping, apa yang ingin Leping lakukan." Melihat hal itu, Cici pun berdiri dan meminta maaf kepada keduanya, karena dirinya telah mengganggu waktu damai mereka. Dengan tatapan dan nada serius, Cici lalu lanjut berkata, jika dirinya harus segera memburu individu itu, karena jika tidak, seluruh benua akan berada dalam bahaya. Namun, pikirannya masih gelisah, karena roh senjata itu bahkan lebih kuat daripada Malfoy dan bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya dengan Sea of the Darkness. Setelah itu, Cici tiba-tiba memanggil pedangnya sembari berpikir, jika itu semua tidak penting, karena saat ini tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan mereka selain dirinya. Setelah itu, dia mencoba melepaskan energi pedangnya, tetapi tidak ada yang terjadi, dan semua orang di ruangan itu pun menjadi bingung. Leping, yang melihatnya seperti itu lalu bertanya, apa yang baru saja Cici katakan? Akan tetapi, Cici tidak menjawab pertanyaan itu dan mencoba lagi untuk menggunakan teknik Sword Key-nya, tetapi dia gagal dan langsung jatuh terengah-engah. Mengapa pikiranku tiba-tiba terasa kosong? Aku tidak bisa mengingat satu pun jurus pedang, ucap Cici yang masih kebingungan. Sementara itu, Elizabeth yang memperhatikannya kemudian menjelaskan, bahwa sebenarnya itu cukup sederhana. Itu karena kemampuan pedangnya telah diambil oleh kotoran yang ada di tubuhnya, inilah harga yang harus Cici bayar karena mengambil jalan pintas untuk menjadi lebih kuat. Mendengar hal itu, Leping yang kebingungan bertanya kepada Elizabeth apa maksudnya dengan kotoran. Cici pun kemudian menjelaskan, jika untuk bisa menembus batas dan menghadapi Dark Guild, dirinya menandatangani kontrak dengan Sea of Darkness. Leping pun lalu bertanya lagi, apa itu Sea of Darkness? Elizabeth lalu menjawab dengan nada dingin, jika itu tidak lebih dari sekumpulan makhluk kotor yang entah bagaimana terhubung dengan mereka. Cici pun membenarkan perkataan Elizabeth dan berkata, bahwa ia ingin mengambil jalan pintas dan tidak mampu menahan godaan itu. Sekarang, Cici mengakui kesalahannya tersebut. Leping, setelah mendengar penjelasannya, mencoba menghibur Cici dengan mengatakan, jika dirinya tidak terlalu mengerti tentang itu, tapi jika Cici sudah melupakannya, mereka bisa mencoba belajar bersama. Leping juga memberitahu Cici, bahwa dirinya juga sedang belajar ilmu pedang, dan Xiaobai adalah seorang master pedang. Karena hal itu, jika Cici mau belajar, mungkin ia bisa menjadi lebih kuat lagi. Elizabeth yang mendengar ini menjadi marah dan berkata, siapa yang mengizinkanmu bekerja sama dengannya, dan kapan aku bilang aku akan membantunya, jangan membuat keputusan untukku. Leping yang ketakutan pun lalu menjawab, maafkan aku. Aku pikir kita semua ingin mengalahkan Dark Guild. Namun dalam hatinya, dia bertanya-tanya, ada apa dengan Elizabeth, kenapa dia tiba-tiba jadi begitu galak? Cici, setelah mendengar percakapan itu, berdiri dari tempat duduknya dan berkata, bahwa bagaimanapun juga, dirinya tidak seharusnya merepotkan mereka lebih lama lagi. Dia lalu berterima kasih kepada Elizabeth dan Leping karena telah menyelamatkannya dan berkata, bahwa dia akan pergi sekarang. Tunggu, kau pasti lapar kan? Aku membuatkanmu semangkuk mie, makanlah sebelum kau pergi, ucap Leping.
Cici, setelah melihat semangkuk mie di depannya, mulai menangis sambil berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku benar-benar tidak bisa makan sekarang, aku harus kembali mengumpulkan kesadaranku." Setelah mengatakan itu, Cici pun pergi dari rumah Leping. Leping lalu mengucapkan selamat jalan dan memperingatkannya, bahwa banyak bahaya mengintai di sekitarnya. Sementara itu, Elizabeth mengambil mangkuk mie tersebut dan mulai makan sambil berkata, "Dia cukup peka, karena bagaimanapun juga mangkuk mie ini milikku, dan hanya aku yang bisa memakannya." Melihat itu, Leping kemudian menjelaskan kepada Elizabeth, bahwa Cici sedang berada dalam situasi ini karena dia sedang melawan Dark Guild. Leping lalu bertanya, kenapa Elizabeth tidak membantunya. Namun, Elizabeth tidak peduli dan menjawab, bahwa Leping bisa menolongnya jika Leping mau. Sementara itu di luar rumah Leping, terlihat Cici yang sedang bermeditasi, mencoba mengingat teknik Sword Ki miliknya. Namun, saat dia mencoba mengingat, Cici teringat saat Demon Burial tiba-tiba menyerangnya dengan teknik hopping shot-nya, sementara Cici berusaha menangkis serangan itu dengan teknik 7 pedangnya, tapi gagal dan terluka. Beruntung, dia mengenakan liontin keberuntungan, yang membantunya melarikan diri dari jangkauan Demon Burial dan muncul kembali di rumah Leping, di mana seekor anjing robot menyelamatkan nyawanya. Setelah mengingat semuanya, Cici menyadari, bahwa tanpa liontin keberuntungan itu, dia akan jatuh ke dalam pasir hisap ribuan mil jauhnya dan pasti sudah mati. Hanya dengan satu serangan, aku benar-benar kalah. Kupikir aku berada di puncak kekuatan di benua ini, tapi semua itu hanyalah ilusi. Aku seharusnya tidak membiarkan Sea of Darkness menyerangku saat aku sedang lemah, aku terlalu arogan, gumam Cici kesal. Saat sedang mengatakan itu, Leping tiba-tiba datang dan berkata, jika Cici ternyata belum pergi terlalu jauh. Leping kemudian duduk di sampingnya dan berkata, "Sebenarnya, aku sangat mengerti perasaanmu. Dulu, aku punya kesempatan untuk belajar ilmu pedang, tapi aku terlalu terobsesi dengan kehidupan desa sehingga aku tidak melakukannya. Baru-baru ini, aku ingin belajar, tapi ternyata aku tidak punya bakat, tapi aku ingin punya kekuatan untuk mengalahkan Dark Guild. Kamu tidak mengerti, apa yang kupelajari bukanlah ilmu pedang biasa. Ini adalah ilmu pedang iblis yang kudapat secara kebetulan dari reruntuhan ras iblis kuno. Walaupun teknik pedangmu menghilang, kau masih punya sihir kan? Mungkin kau bisa menjadi kuat dengan mengubah kelasmu, karena seorang paman yang ku kenal juga melakukannya. Mengubah kelas, bagiku itu tidak mungkin, karena dengan kehilangan teknik berpedangku itu sama saja dengan kehilangan hidupku. Kau tahu, di mata alam semesta, semua ini sangat tidak penting. Tidak ada yang akan hilang, kita bisa mulai dari awal dan bekerja sama." Sementara itu, Elizabeth diam-diam mengawasi mereka dengan penyembunyian sihir tingkat lanjut, dan dia merasa marah ketika mendengar bahwa Leping ingin Cici bekerja sama dengannya. Di sisi lain, Leping mengambil sebatang tongkat kecil dan berkata kepada Cici, jika itu adalah sesuatu yang baru saja ia pelajari, yaitu pedang Tai Chi. Cici yang pertama kali mendengar itu kemudian bertanya kepada Leping, apa itu pedang Tai Chi? Mendengar itu, Leping kemudian menjawab dengan berkata, ya, itu bisa dianggap sebagai bentuk ilmu pedang. Tidak membutuhkan sihir untuk menggunakannya, namun pedang ini tidak bisa membunuh musuh, tetapi mampu melatih pikiran dan menyehatkan tubuh. Setelah berkata demikian, Leping kemudian menoleh ke arah Cici dan bertanya, apakah Cici ingin mencobanya bersamanya? Elizabeth, yang mendengar percakapan itu, mulai berpikir apakah Leping akan mengajarinya secara pribadi dan apakah mereka akan jatuh cinta. Pikiran itu membuat Elizabeth semakin marah, dan dia berteriak, tidak mungkin. Teriakannya begitu keras hingga Leping dan Cici dapat mendengarnya. Menyadari bahwa persembunyiannya sudah terbongkar, Elizabeth kemudian muncul di depan mereka. Leping, yang sangat senang melihat Elizabeth lalu berkata, Elizabeth, kau di sini,
Apakah itu berarti kau ingin membantu kami? Aku bisa melakukan apa saja yang ku mau, itu bukan urusanmu, jawab Elizabeth mengejek. Apakah kau lupa perjanjian kita? Tidak ada satupun benda di rumah ini yang bisa diberikan kepada orang lain tanpa izinku, tanya Elizabeth. Aku tidak memberikan apa-apa padanya, dia hanya makan mie, itu saja, jawab Leping. Elizabeth pun kemudian menegaskan dengan berkata, semuanya, dan termasuk kau. Bukankah kau sudah tahu itu? Leping pun lalu mengangguk dengan patuh dan berkata, jika dirinya tahu itu, dan apapun yang Elizabeth katakan, itu tidak masalah. Setelah itu, Elizabeth tiba-tiba membuka space surtainnya dan meminta Cici untuk ikut dengannya. Leping hanya tersenyum dan berpikir, bahwa Elizabeth memang memiliki lidah tajam, tetapi hatinya hangat. Beberapa saat kemudian, ketika Cici membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di dalam ruang dimensi Elizabeth. Dia terkejut menyadari bahwa ini adalah Space Realm, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang Raja Iblis atau Demon King. Di sisi lain, Elizabeth menatap sang pendekar pedang dan berkata, jika dirinya membawa Cici ke tempat tersebut untuk membantunya. Cici yang bingung lalu bertanya kepada Elizabeth, bagaimana caranya Elizabeth membantu dirinya. Elizabeth pun menjawab dengan dingin, bahwa untuk membantunya, dia harus menghancurkan Cici sepenuhnya. Setelah berkata demikian, Elizabeth mulai menyerangnya tanpa ragu. Cici yang mendapat perlakuan itu kemudian bertanya kepada Elizabeth, mengapa Elizabeth ingin membunuh dirinya, sedangkan mereka tidak punya dendam apapun sebelumnya. Dia adalah Ratu Iblis, bahkan jika keterampilan pedangku tidak diambil, aku mungkin tidak bisa menandinginya. Pertama dia menyelamatkanku, dan sekarang dia ingin aku mati. Sebenarnya apa yang mau dia lakukan, pikir Cici heran. Elizabeth kemudian menggunakan teknik tangan iblisnya untuk menyerang Cici, dan menyuruhnya untuk diam saja, karena itu bisa membuat Cici sedikit merasakan penderitaan. Namun, Cici tidak hanya bisa diam begitu saja dan membiarkan dirinya dibunuh. Ketika Elizabeth menyerangnya, Cici melakukan segala yang dia bisa untuk menghindari serangan itu, menggunakan teknik mata khusus untuk melihat melalui serangannya. Akan tetapi, dia tidak bisa menghindari semuanya. Aku adalah leluhur iblis bintang 5, tidak mudah menerima kematianku dan membiarkanmu melakukannya, ucap Cici. Elizabeth tidak peduli dan berkata, jika ia tidak punya waktu untuk berbasa-basi dengannya. Setelah mengatakan itu, Elizabeth kemudian kembali menyerang Cici dengan tangan iblisnya. Kali ini, dia tidak membiarkan Cici untuk menghindar dan langsung menangkapnya dengan tangan iblisnya. Frustrasi, Cici bertanya, apa yang sebenarnya Elizabeth inginkan darinya, dan memintanya untuk melepaskan dirinya. Di sisi lain, Elizabeth yang melihat rasa takut di wajah Cici dirinya berkata, memang benar, pikiranmu mulai kacau. Jika kau kehilangan keterampilan pedangmu dan terus menggunakan kekuatan itu, kau tidak akan bisa menahannya lagi. Sekarang, aku akan membantumu mengungkapkan bahaya tersembunyi itu. Akan tetapi, Cici menjadi lebih marah dan mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Elizabeth. Namun, tiba-tiba tangan iblis milik Elizabeth yang lain mendekatinya. Tangan itu kemudian masuk ke mulut Cici dan mencapai perutnya, membuat mata Cici mulai memucat, dan sesuatu mulai bergerak di dalam perutnya. Terlihat makhluk laut gelap berada di dalam perut Cici, dan Elizabeth sedang membantunya untuk mengeluarkan makhluk iblis itu. Elizabeth pun kemudian menggunakan tangan iblisnya untuk mengeluarkannya dari tubuh Cici, dan terlihat Cici sekarang sudah sadar, namun masih sangat lemas. Sementara itu, Elizabeth sangat terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana makhluk iblis itu bisa muncul di dalam wilayahnya. Makhluk iblis itu pun melawan, mencoba melarikan diri dari cengkeraman Elizabeth. Elizabeth kemudian bertanya kepada makhluk itu, tentang hubungannya dengan Dark Guild. Makhluk itu, dalam wujud gelap jahat, mengatakan kepada Elizabeth bahwa jika bukan karena dirinya, makhluk itu sudah mengambil alih tubuh Cici. Namun,
Sebelum makhluk itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Elizabeth membunuhnya sembari berkata bahwa dirinya tidak peduli karena itu tidak penting. Sementara itu, tubuh Cici mulai berubah. Makhluk iblis itu mencoba mengambil alih tubuhnya dan berkata, "Aku berada di dalam tubuhmu, dan kau bisa menggunakan aku sebagai sumber kekuatan sihir yang akan membantumu untuk menembus menjadi Ratu Iblis. Tapi setiap kali kau menunjukkan kelemahan, aku bisa mengambil sesuatu darimu, dan jika tubuhku dihancurkan, aku akan menggunakan tubuhmu." Makhluk iblis itu kemudian menuduh Elizabeth mengetahui isi kontrak, dan menyebutnya sebagai orang yang tidak tahu malu yang melanggar janji. Mendengar hal itu, Elizabeth pun teringat dan menyadari bahwa kelihatannya hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya.